Jadi tiap kali itu saya dengar takbir itu saya nangis gitu, sedih. Kayak itu seperti di Mekah deh Len, gitu kayak gitu. Mungkin dikasih hidayah buat masuk Islam. Duduk dari mana? Ngapain? Terus ini apa? Ditunjukin itu mukena segala macam sajadah tuh. Saya bilang, ya itu ya buat sembahyang. Saya bilang kayak gitu. Maafkan dosa saya. Saya bilang, pastor saya ngaku dosa apaan? Pastor saya ada beda agama. Saya bilang gitu. Enggak, karena kamu salah, kamu harus ngaku dosa. Sampai di Lampung ya ditanya lagi tuh di sidang. Ada bapak saya juga. Mau pindah agama enggak? Saya bilang. Jadi udah yakin, udah. Terus akhirnya ya udah kalau udah yakin terusin deh katanya gitu. Ya udah, terus gak lama kemudian, berapa bulan kemudian mama saya meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf, alhamdulillah sekarang saya sedang berada di Yayasan Amma. Yayasan Amma ini adalah salah satu yayasan yang memang fokus dalam pembinaan para mu'alaf ya. Sekarang saya sudah bersama salah satu santri di sini ya Bu ya. Insyaallah. Santri yang memang istiqomah nih. Beliau adalah Ibu Leni atau beliau adalah Chinese dan mungkin nama Chinese-nya Aling ya Bu ya? Iya. Ibu Aling ya. Beliau Chinese dari Lampung dan alhamdulillah kita berkesempatan untuk bisa ngobrol dan juga bisa tahu bagaimana Ibu Leni ini bisa memeluk Islam. Karena kalau nggak salah Bu Leni dari Katolik ya? Iya, Katolik. Nah, Bu Leni ini gimana nih? Waktu Bu Leni itu sebelum kemudian sampai mau untuk bisa memeluk Islam. Karena kan itu kan perjalanan sangat panjang ya. Karena kan mungkin dari kecil Ibu Leni ini pasti kan dalam lingkungan yang Katolik ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Jadi waktu itu kan ada Pak Piko ya kalau malam takbiran ya, Titik Puspa tuh waktu itu kan dibawain kan. Nah, saya tuh nonton tuh, saat itu tuh nonton. Jadi pas ada takbiran itu saya tiba-tiba nangis. Oh. Itu tahun berapa Bu? Iya, jadi tiap kali itu saya dengar takbir itu saya nangis gitu, sedih. Itu satu. Terus yang kedua itu saya mimpi tuh 3 kali walaupun tidak berturut-turut ya. Mimpi tuh saya duduk terus di bawah itu saya disinarin lampu terang. Terus itu ada kayak tangga-tangga gitu. Akhirnya saya tanya sama teman saya tuh, saya punya teman cewek muslim namanya Ani. Dia tuh benar-benar ini banget, baik banget gitu loh. Saya kalau ke rumah dia tuh suka ngeliat dia sholat segala macem gitu ya. Terus saya tanya, nih kok gue ngimpi kayak gini ya? Saya bilang kayak gitu. Tandanya apa ya? Tunggu, dia bilang mimpi kayak gitu di bawah kayak terang lampu gitu, terus ada tangga. Kayak itu seperti di Mekah deh Len, gitu kayak gitu. Mungkin dikasih hidayah buat masuk Islam. Ah masa sih, saya bilang gitu. Bisa aja tuh tangga-tangga apa gitu, saya bilang gitu. Terus enggak ada, kayak sih kalau gua nilai sih tangga kayak Mekah gitu, kayak Ka'bah gitu. Tapi coba deh lu pikirin lagi deh, kata dia kayak gitu. Udah, terus 2 hari kemudian saya ngimpi lagi tuh kayak gitu tuh. Kok ngimpi lagi kayak begini ya? Padahal saya nggak ingat-ingat mimpi yang sebelumnya tuh. Saya pikir cuma mimpi doang, bunga tidur kan. Terus akhirnya saya diemin aja tuh. Sampai akhirnya besokannya lagi tuh saya ngimpi lagi kayak gitu. Saya tanya lagi sama si Ani, kok gue ngimpi kayak gitu lagi ya Ani? Terus dibilangin tuh mungkin hidayah kali, katanya gitu. Terus saya juga emang kalau ngeliat orang di Mekah gitu haji, kok kayak enak banget ya, adem gitu loh, karena semua pakaiannya kan sama ya, putih gitu ya kan. Terus kayak pada akur, pada tidak yang riak ngebanggain ini loh gue bawa mobil segala macam, kan di sana nggak ada kayak gitu ya. Jadi kayak adem gitu. Terus ya udah saya diem aja deh. Terus suatu ketika tuh saya pernah lagi nggak tahu sedih nggak tahu kenapa gitu ya. Terus si Ani tuh kasih tasbih, dia bilang, kenapa Len? Kayak lagi sedih gitu. Iya, saya bilang gitu. Terus coba deh, lu baca-baca aja deh. Kalau yang lu gampang deh, astagfirullah apa subhanallah sampai lu merasa kayak udah stop, ya udah lu stop aja tuh, nggak usah di ini lagi tasbihnya gitu. Terus saya baca tuh malam-malam tuh, nggak tahu sampai berapa ratus sekali itu ya.
Sampai akhirnya saya ketiduran tuh. Tapi kok terus sebelum selesai itu saya merasa kok kayak enak banget ya, adem ya gitu ya. Terus saya pikir ini mungkin kebetulan aja kali ya, jadi saya diam aja gitu. Terus yang ketiga kalinya itu pas saat pas saya nemenin si Ani kali tuh ke masjid, kata ya, "Lah tunggu dulu sini ya, gue mau sholat dulu di masjid." Terus saya bilang, "Kenapa di masjid?" "Ya kepengen aja," kata dia kayak gitu. Terus begitu saya masuk ke dalam, terus ngeliat kok kayak adem banget ya gitu ya. Walaupun saya tuh dulu kan aktif juga di gereja jadi misdinar gitu ya, tapi saya ngerasa kosong, kayak kalau nggak jadi misdinar tuh saya duduk di belakang gitu, tapi kayak nggak dapet apa-apa, sering masuk kiri keluar kanan kayak gitu tuh. Sampai akhirnya tuh itu saya SMP saya yakinin itu kayak gue harus masuk Islam deh, bener dah, nggak merasa nyaman nih dengan agama sekarang. Tapi karena lingkungan Kalambong kota kecil, terus nyokap kan juga agak streng ya, kalau kita kemana pasti ditanya mau kemana, sama siapa, ngapain, jam berapa pulang gitu. Jadi kayak nggak bakal mungkin deh kalau selama masih di Lampung gitu. Akhirnya ya udah saya pendam-pendam aja sampai akhirnya saya selepas SMA saya ke Jakarta. Di Jakarta pun juga masih gabung sama Cici, itu masih kos bareng Cici dan nggak nyaman. Akhirnya saya bilang sama mama saya mau pindah kos deh, saya bilang gitu, saya mau sendiri, mau mandiri. Nah selepas dari pindah itu nggak lama saya punya teman cowok tuh, saya bilang sama dia, "Tolong anterin ke Istiqlal dong." Dia sampai kaget. "Istiqlal? Lu ngaco kali, ngimpi apa lu?" katanya. "Sadar gak sih lu?" katanya, "kesurupan apa?" katanya gitu. Saya bilang, "Enggak, Istiqlal." "Iya Istiqlal," saya bilang gitu. "Lu tau itu Istiqlal itu apa?" "Masjid," saya bilang gitu. "Terus mau ngapain?" "Mau masuk Islam." "Hah?" katanya gitu. "Serius?" "Iya." "Serius, Ling?" "Iya serius." Terus ayo dianterin lah. Ketemu bapak siapa sih waktu itu, pemain sinetron, kalau nggak salah bapak itu waktu itu iniin saya deh. Terus ditanya, "Mau ngapain Mbak?" Saya bilang saya mau masuk Islam. "Kenapa?" Akhirnya saya cerita juga kenapa saya mau masuk Islam. Terus dibimbing baca asyhadu alla segala macam sampai bisa. Terus udah gitu ya udah dikasih kayak ini ya piagam, dikasih mukena, dikasih buku panduannya buat sholat. Udah saya pelajarin tuh pelan-pelan aja, waktu nggak usah langsung buru-buru, saya pelajarin. Udah masuk Islam, terus nggak lama kemudian mama saya datang nengok nih ceritanya nih dari Lampung nih. "Ling, mama mau ke Jakarta ya Ling?" "Oh iya Ma, berapa hari ya?" saya bilang gitu. "Ya selama mama suka di situ ya mama di situ." Ya aduh udah mati, gue gak bisa sholat deh ini, tau gak. Udah gitu. Nah saat itu mama saya datang, saya lagi haid ya, jadi lagi kotor. Dan saya tiap kali lagi haid itu pasti sakit perut. Jadi mama saya tuh tahu kalau saya lagi haid tuh nggak bakal bisa diajak kemana-mana gitu karena sakit perut banget. Terus mama saya ngajakin ke Glodok yuk, katanya. Aduh ke Glodok lagi saya. Ini mah udah kacau, pasti makan kayak gitu-gituan. Saya tolak tuh, saya bilang saya lagi haid mah. "Oh ya udah berapa hari?" "Ini hari pertama." "Ya udah nanti hari kelima ya." "Iya." Sampai akhir kelima mama saya tanya. Terus saya bilang, "Aduh panas banget tuh, besok aja ya, besok kali mendung kali," saya bilang gitu. Terus saya bilang, "Saya izin Maya ke rumah teman saya bentar aja." "Sebentar kan nggak lama kan?" "Iya." Saya lupa tuh kalau saya taruh sajadah karena di lemari. Saya lupa cabut kuncinya gitu. Nah pas saya pulang tuh, saya kan pergi siang, pulang sore, langsung tuh nggak pakai ini lagi, duduk langsung. Duduk sih, "Dari mana?" "Ngapain?" "Terus ini apa?" Ditunjukin lah itu mukena segala macam sajadah tuh. Saya bilang, "Ya itu ya buat sembahyang," saya bilang kayak gitu. "Sembahyang apa?" "Ya sembahyang sholat." Nah terus sekarang jadi udah ini, udah sejak kapan? Nah, siapa yang ngajarin? Ikut-ikutan siapa? Cowok yang mana?" katanya gitu. Terus saya bilang, "Enggak ada siapa-siapa kok, nggak mungkin," katanya gitu. "Kenapa nggak mungkin?" saya bilang gitu. "Karena saya emang kayak begini sejak tumbuh dari SMP, sama kan mama nggak pasti bisa," saya bilang gitu. Terus sejak dari SMP katanya gitu. "Wah pasti berteman sama si Anu ya," katanya gitu. Saya bilang bukan karena si Anu siapa segala macam, saya bilang gitu. Terus akhirnya mama saya telepon cici saya, bilang, "Nih si Aling gini nih." Terus ya disidang lah, "Mau sampai kapan kayak gini? Mau balik ke agama dulu gini." Saya bilang, "Enggak,
kok ini amat sih katanya gitu, auban banget sih katanya, keras kepala banget sih katanya gitu. Saya diam aja. Besok kan saya datang tuh menjemput kita tuh buat ajak ke gereja. Jadi saya tuh diajak ke gereja, saya lupa gereja mana, terus pastornya bilang pengakuan dosa ya katanya gitu. Oh, itu di Jakarta tuh? Jakarta itu, pengakuan dosa ya. Saya bilang, pastor, saya ngaku dosa apaan? Pastor, saya ada beda agama. Saya bilang gitu. Enggak, karena kamu salah, kamu harus ngaku dosa. Saya diam aja tuh gak. Sampai akhirnya, aku dosa. Saya nggak mau, orang saya nggak salah. Saya bilang kayak gitu. Apa yang mau diakuin dosa? Kalau mungkin dosa Katolik, saya bisa ngaku dosa. Saya bilang kayak gitu. Sampai ditungguin sama saya beberapa jam. Terus, jadi nggak mau balik agama lagi? Enggak, sampai pastor tuh kayak kepatin air segala macam. Saya diam aja tuh enggak. Sampai akhirnya mereka udah capek kali ya. Terus yaudah pulang. Besok kan mama saya langsung bilang, yaudah jangan telepon mama lagi ya, ke Lampung, jangan ke Lampung, jangan ini segala macam gitu. Terus saya bilang, kenapa? Ya karena Ali nggak mau pindah agama. Saya cuma diam, tapi sedih gitu. Terus waktu saya pulang, saya baru saya nangis. Itu sampai setahun lebih kali ya. Jadi tuh jadi sampai kayak gitu tuh. Ya berasa banget sih, maksudnya biasa kalau sakit kan mama suka bilang, makan apa gitu, tapi ini nggak ada lagi gitu. Sampai akhirnya teman saya juga bilang, udah yakin belum? Ya udah sih, saya bilang gitu. Sampai cici saya juga kalau nelpon, mau pindah agama gak? Kalau pindah agama, ayo gue temenin gitu. Lebih pulang ke Lampung lagi, lo mau apa gue bantuin. Akhirnya saya bilang enggak, saya nggak mau, saya bilang gitu. Ya udah sampai akhirnya nggak tahu kenapa tuh udah setahun lebih kali ya, mama saya tiba-tiba telepon, Ali mau ke Lampung. Saya seneng banget tuh. Masya Allah. Terus iya saya bilang, tapi terus mama saya langsung tahu kali ya, iya udah kalau mau ke Lampung pulang ya, tapi mama gak masakin apa-apa, dia mama pisahin gitu. Dan sampai di Lampung ya ditanya lagi tuh di sidang sama ada papa saya juga, mau pindah agama gak? Enggak, saya bilang. Jadi udah yakin, udah. Terus akhirnya ya udah kalau udah yakin terusin deh katanya gitu. Ya udah, terus gak lama kemudian, berapa bulan kemudian mama saya meninggal. Jadi berasa banget itu. Iya. Saya bilang ya gitulah. Masya Allah. Memang setiap perjalanan hidup orang itu beda-beda ya, Bu Leni ya. Tapi kalau saya ada di posisi Bu Leni pada waktu itu, saya yakin 100% saya nggak akan sanggup. Serius. Karena gimana ya? Betul kata Bu Leni, dijauhi dari teman itu kan udah kurang enak ya kan? Apalagi dijauhin orang tua sendiri gitu kan, dimusuhi apalagi waktunya lama setahun gitu kan. Dan itu pun saya nggak tahu apa yang dirasakan Ibu Leni pada waktu itu seperti apa ketika orang tua langsung mengatakan seperti itu, yang biasanya kita disayang-sayang sama orang tua gitu kan dan sebagainya, kita disuapin lah, dimasakin dan sebagainya, tiba-tiba langsung seperti itu setahun. Nah, Bu Leni selama setahun disikapi seperti itu oleh orang tua itu sama saudara-saudara itu gimana, Bu? Ya saya sedih aja, nangis kayak kalau malam nangis, paling terus suka cari temen gitu, maksudnya kok gue kayak gini ya. Terus teman saya bilang emang kayak gitu kalau mualaf katanya gitu, resikonya itu. Makanya kan waktu dulu lu kira-kira mantep gak? Kalau emang mantep ya udah, kalau enggak ya coba berdalam lagi, misalnya ikutan komunitas apa gitu katanya gitu. Sampai akhirnya tuh saya baca di buku Hidayah, kan lu ada buku Hidayah ya. Ada tentang ama ini gitu loh, dikasih nama teleponnya. Saya sampai ketemu Evi itu waktu itu, teman saya namanya Evi. Ini khusus mualaf ya, iya. Akhirnya saya datang nih ke ama, terus merasa punya teman ini ya udah. Tapi waktu itu karena saya juga udah nikah ya, nikah terus suami juga ngebatasin nggak boleh pergi yang gimana gitu. Jadi ya nggak seperti teman-teman yang lain mungkin bisa langsung belajar, langsung apa gitu ya. Ya gitu, tapi seenggaknya kita sudah ada punya temen lah gitu loh, buat nguatin gitu kan, buat sama-sama ini. Tapi tetap aja sih kalau malam takbiran pasti saya nangis. Selalu itu nggak bisa berubah gitu loh. Sampai sekarang pun masih gitu. Masya Allah. Berarti waktu sebelum Ibu masuk Islam itu setaat apa keluarga Ibu pada waktu itu sama agama Katolik?
Iya, karena kan kita dulu kalau di Lampung itu sekolah kan Saverius. Jadi Saverius itu kan harus Saverius. agama Katolik. Iya, iya. Ininya harus agama Katolik gitu. Jadi kita semua tuh anak-anak di ini kan masuk agama Katolik gitu loh. Terus Cici juga kan emang ini banget ya, taat banget tuh. Jadi dia yang ini urusin adik-adiknya, harus ini nanti permandiannya segala macam kayak gitu. Kalau mama sama papa sih masih Buddha, dan mama papa nggak marah kalau kita masuk Katolik, asal pokoknya jangan agama yang lain aja gitu. Terutama Islam. Jadi tuh mama tuh ini banget sama Islam, karena dilihat dipandang mama itu Islam itu satu suka huru hara ya, di mana-mana tuh suka ada, maksudnya orang berantem gitu. Terus udah gitu dua suka minta-minta katanya. Padahal kan itu kan dia nggak tahu buat apa ya, kayak orang minta masjid, sumbangan masjid. Nah itu mama bilang suka minta-minta, udah gitu istrinya banyak. Jadi tuh mama tuh benar-benar tuh nggak mau banget gitu lah sama Islam gitu. Tiap kali bunyi azan pasti selalu dikecilin, kalau kan disuruh matiin tuh TV. Ya Allah. Benar-benar ini banget gitu loh. Tapi karena kita udah kenal, udah tahu maksudnya Islam itu bukan kayak gitu, ya makanya saya tetap kekeh nggak mau pindah gitu loh, walaupun resikonya ya seperti itu. Gitu. Tapi memang Ibu Leni pada waktu itu kan dari SMP ya? Dari SMP pengen masuk Islam, terus kan karena takut ya, ya kan? Karena kampung kota kecil, jadi kemana-mana tuh pasti kan mama tahu ya, oh anak si Anu pergi sama siapa gitu, kemana gitu. Gampang banget dipantaunya gitu, nggak bisa bohong. Kita mau bilang enggak kesini, itu tadi teman mama ngeliat kamu di sini, kamu nggak bisa bohong gitu loh. Kita mau bohong pun pasti ya udah ngapain juga bohong ya kan, karena emang udah kayak gitu loh. Jadi ya nggak bisa gitu loh. Mau nginep pun ke rumah teman pasti ditanya mana nomor telepon temannya. Mama telepon tuh, tante ini Aling mau nginep ya. Nanti tolong besok diantar ya ke rumah, tapi sebegitunya gitu loh. Jadi benar-benar yang mama tuh jaga banget kita tuh supaya jangan yang gimana gitu, kayak gitu. Berarti sesayang itu ya orang tua sama Ibu Leni ya. Walaupun menurut mereka sayang, tapi kan kita kalau udah beda agama kan tetap aja gitu ya, maksudnya kok ini gitu loh. Artinya naluri orang tua ke anak lah ya. Betul. Karena kan sekarang banyak orang tua yang agak cuek gitu kan sama anak-anaknya gitu kan, sampai anaknya mau kemana juga dibiarin aja. Tapi saya kalau misalkan perlakuan orang tua Ibu Leni seperti itu ke Ibu Leni, itu sebenarnya yang saya impikan sebenarnya gitu kan. Karena kan apa ya, jarang loh orang tua kayak gitu ya Bu ya. Bener. Karena kan ya bisa dikatakan sibuk tapi lah apa ya. Iya, protektif gitu kan, protektif banget sama anak. Nah kemudian Ibu waktu itu kan berarti kan SMP sampai SMA berarti 3 tahun lebih ya, hampir 4 tahun. Nah itu ke Jakarta. Iya, selepas SMA saya ke Jakarta tuh, karena kan mau ikut kursus akademi di Saint Mary. Ceritanya kan ditanya mau kuliah atau mau apa. Kalau kuliah saya pikir kan habis uang banyak ya. Terus kalau akademi kan saya pikir saya bisa sembari kerja. Kebetulan saya udah kerja, jadi katanya ini ada lowongan satu kantor sama saya. Oh ya udah kalau satu kantor mah nggak apa-apa lah. Ya berarti kan beda divisi gitu kan. Terus saya malamnya sore bisa kuliah gitu, misalnya bisa akademi gitu. Sampai akhirnya tuh saya sakit tipes. Terus mama saya tanya mau kerja atau mau terusin akademi, karena udah ngerti duit. Saya bilang saya kerja aja deh, saya bilang gitu. Atau nggak nyesel, enggak deh saya bilang gitu, karena saya juga nggak mau tergantung sama orang tua ya, kasihan gitu kan ya. Ya udah akhirnya saya kerja kayak gitu. Terus karena kasusnya kemarin saya masuk Islam ini, akhirnya saya keluar, karena kan nggak mungkin ketemu Cici yang jutek banget tiap hari gitu kan ya. Akhirnya saya keluar, saya pindah tuh kerja di Lampung, sempet kerja di Lampung di farmasi. Oh itu setelah damai lah ya? Setelah damai gitu, kerja di Lampung. Terus mama juga kebetulan sakit-sakitan, jadi yang dekat sama saya. Terus akhirnya setelah itu saya coba lagi kerja di Jakarta. Mama sempat protes tuh, kok kerja di Jakarta mama ditinggal gini-gini. Udah kayak gitu, terus ya udah akhirnya kejadian kayak gitulah akhirnya. Berarti waktu mama itu detik-detik terakhir itu Ibu ada di sampingnya atau enggak? Enggak, itu adik saya yang ada di samping. Berarti Ibu lagi di Jakarta ya? Saya lagi di Jakarta, baru masuk kerja juga tuh ceritanya. Dapat telepon harus pulang, katanya mama sakit keras kayak gitu. Terus begitu sampai Lampung
katanya mama udah ditaruh di tempat ini. Yo, saya langsung nangis tuh kayak gitu tuh. Itu juga yang nganterin temen tuh. Saya sempat izin kan di kantor baru, pas saya izin pulang ya karena orang tua saya kata sakit keras. Kalau sakit keras nggak usah pulang karena kan baru masuk kerja. Terus saya bilang, apa deh saya berhenti deh, saya bilang saya mundurin diri deh nggak apa. Terus akhirnya karena ini mungkin kasihan kali ya. Ya udah, tapi kapan berapa lama? 2 hari deh saya bilang gitu. Terus ternyata kayak gitu, saya bawa deh surat ininya buktinya gitu. Diterima lagi kerja kayak gitu. Berarti waktu itu dimakamkan atau dimakamkan? Makamkan ya? Secara Buddha ya? Secara Buddha. Oh, kalau Buddha dimakamkan ya? Iya. Kalau yang di kremasi itu juga Buddha. Oh, Buddha juga. Tapi tergantung permintaan juga atau tergantung misalnya sakitnya apa. Kalau kira-kira nggak memungkinkan dimakamkan ya dibakar. Dikremasi gitu. Papa saya dikremasi, papa saya. Oh, papa dikremasi. Kayak gitu. Ya Allah. Oke. Berarti Cici sekarang di Kelapa Gading udah ini sih sudah baikan. Karena kebetulan juga keluarga dari pihak papa ada juga yang muslim kan. Dari pihak mama juga ada juga yang muslim karena om saya sempat nikah sama yang bukan yang muslim jadi masuk ini gitu. Masuk Islam. Gitu, jadi mereka mungkin udah kebuka kali ya. Jadi ya tapi nggak semulus seperti dulu lah, maksudnya tetap jaga jarak gitulah. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah sih saya punya teman-teman yang maksudnya semua alaf gini yang membantu banget gitu. Jadi kalau ada apa-apa, Lan ikut gak yuk ke ini gitu loh, komunitas ini, ayo ikut daripada kita ini kan lebih baik kan menambah ilmu ya gitu. Ya udah kayak gitu aja jalanin sih. Waktu itu tuh apa sih yang sebenarnya dirasain sama Ibu Leni yang mengganggu keimanan yang sebelumnya itu Bu Leni dengan Islam ini? Maksudnya gimana? Jadi kan Ibu Leni kan dulu kan Katolik ya, kan keimanan kan kepada Katolik. Nah yang mengganggu keimanan Katolik sehingga memilih Islam itu apa? Karena saya ngelihat terus terang kalau di kayak Katolik itu kan kalau orang datang ke gereja tuh bawa mobil ya kan, terus pada kayak pamer gitu ya. Jadi saya nggak merasa nggak nyaman, maksudnya kok kayak gini ya, orang kan ibadah tujuannya kan ya, tapi kenapa pamer-pamer mobil, pamer-pamer apa gitu loh. Ini kalau buat saya pribadi ya gitu ya. Terus udah gitu ada maksudnya kayak Trinitas gitu ya, atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kenapa harus begitu gitu ya, terus kenapa harus ada yang kayak tadi salib segala macem gitu loh, Paskah apa gitu, itu udah yang mulai mengganggu gitu. Jadi masuk kiri keluar kanan gitu, jadi kayak hampa kosong aja gitu kalau saya bisa di gereja gitu. Terus udah mulai malas-malas ke gereja juga, waktu itu sempat mama tegur juga, kenapa Ling? Enggak, lagi panas atau lagi apa gitu, sana kayak gitu atau enggak, padahal sebenarnya lagi bete, maksudnya lagi kayak enggak ini enggak serak gitu loh, kayak gitu. Sampai akhirnya saya teman saya bilang itu karena kayak gitu kali lah, terus saya coba wirid juga kayak gitu, terus kok nyaman kayak gitu. Oh iya, berarti dari situ ya. Dari situ. Perbedaannya setelah masuk Islam tuh gimana tuh, Bu? Nyaman sih, enak banget gitu rasanya. Kita sholat kan sehari 5 kali ya. Kalau di Katolik kan cuma seminggu sekali atau sehari sekali ya. Udah gitu kan harus wudu ya, harus bersih ya kan. Terus udah gitu semua kan diajarin di Al-Quran ya. Kalau kita makan doanya apa, masuk kamar mandi harus baca doa, keluar dari kamar mandi masak doa. Terus kalau kita mau apa juga banyak larangannya ya. Itu kan bagus banget ya, nggak boleh minum minuman keras, nggak boleh mencuri, nggak boleh ngebohong, nggak boleh nyakitin temen. Itu kayak wah indah banget deh, benar-benar indah banget gitu loh. Iya. Gitu. Harus sedekah aja katanya sampai pahalanya berlipat-lipat ganda ya kan, betul. Gitu loh. Kayak gitu, jadi kayak wah ini banget, dahsyat banget ini gitu loh kebaikannya. Gitu. Ya, berarti ya salah dong apa yang dikatakan oleh salah satu pendeta kemarin itu ya. Katanya kan yang 2,5% itu lebih ribet gitu. Padahal kan Ibu sendiri yang ngerasain kalau itu tuh enak, nikmat, nyaman gitu ya. Iya kan? Ketimbang yang mohon maaf seminggu sekali gitu kan. Bener. Ini walaupun sehari 5 kali wudu, sholat gitu kan, tapi nyaman gitu kan. Enak banget, adem banget gitu. Kayak kalau nggak sholat tuh kayak ada utang gitu loh. Oh iya benar. Kok kenapa tadi kalau misalnya kita lagi pergi di jalan nih ya, terus tiba-tiba nggak ini, walaupun katanya bisa dikodok kan ya.
ih gak enak banget ya kalau di kodok ya, enak kan kalau pas saatnya emang waktunya masuk Betul. itu ya isa gitu kan, kalau di kodok itu kayak ada yang kurang gitu, ada yang gimana gitu. Masya Allah, Ya gitu. luar biasa. Terus kemudian setelah ibu baikan gitu kan, sama mama, sama papa ya waktu itu Iya, ya, sama papa. Nah itu kehidupan gimana Bu jadinya Bu? Enak sih, maksudnya udah plong ya. Udah plong ya? Udah nggak ada yang diin lagi gitu. Sebenarnya sayangnya nggak lama kemudian mama saya meninggal. Berapa bulan Bu kira-kira dari pas? 3 bulan kali ya. Cepet juga ya? Nggak lama kemudian, mungkin tanda-tanda juga kali, saya nggak tahu juga. Yang pasti alhamdulillah sih masih udah terima kayak gitu. Papa juga maksudnya udah, ya udahlah nggak apa-apa lah gitu loh. Kalau papa sebenarnya ikutin mama aja. Yang keras itu dari mama bukan dari papa. Iya. Waktu itu memang kan pada tahun 80-90 ya waktu itu ya, Bu ya. 80-90 itu memang Islam itu kan vibes-nya kan negatif ya, Iya, di mana-mana ya. ini banget gitu loh. Jadi orang tua juga mikirnya seperti itu Islam. Iya, ya. takut banget ya, benar-benar kayak mau pindah agama boleh, jangan Islam deh. Coba deh yang misalnya Kristen kek katanya gitu, atau Hindu kek, nggak apa-apa deh katanya gitu, asal pokoknya jangan Islam deh. Mikir lagi deh, coba deh katanya Islam itu istrinya banyak, suka minta-minta, suka hura-hura, katanya kayak gitu. Saya semen diam aja, saya bilang enggak. Saya bilang saya nggak tertarik, saya bilang gitu. Ya sudah, akhirnya udah ini kali ya, udah capek juga kali ya. Iya. Ya udah deh katanya gitu. Ya udah. Gitu. Oke. Baik Ibu Leni, mudah-mudahan Ibu Leni diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kehidupan Ibu Leni ke depan menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Dan kita sama-sama doakan semoga para penonton yang mendengar kisahnya Ibu Leni ada minimal 1 orang yang bisa terinspirasi untuk bersyahadat ya Bu ya, mudah-mudahan ya. Dan ketika nanti ada yang bersyahadat, syahadat itu akan pahala itu akan juga sampai ke Ibu Leni, karena Ibu Leni sudah memberikan wasilah pintu hidayah kepada para penonton. Terima kasih Ibu Leni atas waktunya. Sahabat Wakaf, alhamdulillah tadi kisah dari Ibu Leni, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Dan jika memang konten ini bermanfaat, silahkan like, share, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kami semakin terus kreatif dan bisa menyajikan lebih banyak lagi konten-konten yang informatif dan edukatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendaher, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawid ini Kampung Pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Ukran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid Kampung Pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid Kampung Pesantren.